Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita, saudara-saudara semua, rekan petani lada di seluruh Indonesia. Nah, hari ini saya ingin memperlihatkan bagaimana teknik perawatan awal pada saat kita menanam lada. Nah, ini di usia 1 atau 2 bulan setelah pemangkasan. Di sini saya akan memperlihatkan tunas-tunas lada yang seharusnya kita buang. Ada beberapa tunas panjat yang memang harus kita buang. Kenapa? Karena yang pertama, jumlah tunasnya terlalu banyak. Terus ada tunas yang memang lari dari tajarnya. Nah, ini harus kita buang sejak awal. Kalau misalnya kita tidak buang sejak awal, maka tunas ini akan membuang nutrisi sehingga pertumbuhan lada kita akan menjadi lambat. Ini sangat berpengaruh kepada rentan waktu dan bentuk tanaman lada yang kurang menarik untuk kita lihat. Nah, ayo saudara-saudara semua, sambil ngopi kita memperlihatkan tunas lada tersebut. Ngopi dulu. Nah, saudara-saudara semua, ini usia tanaman lada yang 1 bulan setelah dilakukan pemangkasan. Nah, ini ada tunas-tunas panjat yang memang lari dari tajarnya. Ada yang tidak lari. Ini yang lari dari tajar ini kita pangkas pas di tajar yang menempel. Nah, ayo kita lihat saudara-saudara semua. Nah, ini tunas panjat yang larinya. Ini harus kita pangkas. Sementara ini kita pertahankan. Nah, di sini kita lihat di mana. Nah, di sini. Ini kita buang saja. Sudah. Kembali. Ini sudah saudara-saudara semua. Kalau memang perlu kita lakukan pemangkasan bagian atas, boleh kita pangkas. Tapi kalau misalnya jangan, tidak perlu, ya nggak usah. Tapi kalau saya lihat ini belum, kita pangkas bagian bawah aja. Oke, ini saudara-saudara semua, ayo kita lihat lain. Setelah yang kayak gini nanti pertumbuhannya juga akan cepat. Terus ranting-ranting ini juga akan melebar ke samping lagi. Nah, udah cantik karena tidak ada tunas panjat yang keluar dari tajar. Ini saudara-saudara semua, setelah kita lakukan pemangkasan, dia akan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Nah, seperti ini nanti bentuk tanaman ladanya. Dia akan membentuk seperti kerucut.
area pangkal batangnya itu harus bersih. Kenapa? Ini untuk mencegah fusarium. Kemudian nanti setelah pangkal batangnya sudah bersih, rumput-rumput kecil ini boleh kita spray dengan menggunakan herbisida sistemik. Ya, jauh dia dari pangkal batang lada waktu kita spray. Jadi nggak ada permasalahan dengan akar-akar ladanya, saudara-saudara semua. Nah, sekian dulu saudara-saudara semua. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.